Kali ini kita pelajari adalah kita coba kasih pola dasar dari otodidak yang sama sekali tidak pernah tahu, tidak pernah bisa. Dengan cara ini, saya yakin kalau diikuti dengan serius dan dilatih di rumah, Anda pasti bisa. Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan kami di channel Soli Deo Gloria. Oke, seperti janji kami, ini kita buatkan kembali cara mudah bermain organ untuk pemula part 3 ya. Jadi yang part 1 kan kita mencoba mengenal tombol. Namanya kita mau main, kita kenalan dulu gitu kan. Jadi kita udah kenal tombol piano atau key organ itu ada 7 yang putih sama 5 yang hitam. Kita udah kenal itu, udah kenalan, kenal, oke. Terus yang kedua kita sudah belajar tentang tangga nada. Tangga nada itu intinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi tangga nada yang kita akan pakai nanti sering itu adalah tangga nada C mayor atau C sama dengan do. Kemarin kita ya, do-nya dari C. Jadi dua itu merupakan modal dasar kita untuk main di sini. Untuk bermain organ yang mudah, sederhana, simple, nggak ribet. Oke, langsung saja, nggak berlama-lama, kita mulai. Jadi pada intinya, bermain organ itu adalah kita coba mengiringi lagu jemaat, ya kan? Dan semua lagu itu pasti ada partiturnya. Nah, bagi pemusik, ya kan, yang udah belajar tentang not balok, dia biasanya pakai buku logo seperti ini. Nah, kalau di buku logo seperti ini, dia tinggal ngikutin partiturnya aja. Tangan kanannya udah ada partiturnya, tangan kirinya juga udah ada partiturnya, tinggal ngikutin, ya kan? Tapi itu butuh skill, butuh waktu untuk latihan membaca not baloknya supaya lancar. Nah yang kedua adalah ada orang yang sudah memang bisa dari awal basicnya piano sudah bisa dimainkan dengan cara main piano. Ya, bisa. Terus ya, tapi yang kali ini kita pelajari adalah kita coba kasih pola dasar dari otodidak yang sama sekali tidak pernah tahu, tidak pernah bisa. Dengan cara ini, saya yakin kalau diikuti dengan serius dan dilatih di rumah, Anda pasti bisa. Ini saya bilang ini pola dasar main organ ya untuk pemula. Pola dasar yang benar-benar dari nol bisa ini. Jadi pada intinya kita di sini memainkan not itu tapi pakai harmoni. Harmoni itu apa? Ya, beberapa nada dimainkan secara bersamaan dan menghasilkan bunyi yang enak ya. Bunyi yang didengar itu tuh merdu gitu ya. Jadi misalnya nih ini nada do ya. Ini satu nada. Bisa kita 3 nada nih. 3 nada kita mainkan tapi enak. Nah, ini bisa dibilang harmoni. Ya, tapi kalau kayak gini kan ini beberapa nada tapi didengar agak lain kan? Nah, ini bisa aja bukan harmoni. Harmoni itu adalah didengar itu enak dan merdu. Ini misalnya. Nah, itu harmoni. Nah, di pelajaran ini kita mainkannya dengan cara itu. Oke, nah bagaimana caranya? Langsung saja. Jadi bermain organ, untuk cara ini, kita pakai tangan kiri itu menekan satu tombol. Ya, tangan kiri ini untuk yang bassnya. Bass. Saya ingat ya, berarti artinya bass itu lebih rendah. Nada yang rendah, berarti nada yang sebelah kiri dari organ kita, atau piano kita, atau keyboard kita. Jadi tangan kiri untuk bass, kita pakai satu saja. Satu, kita tekan sekali satu. Satu tombol, misalnya gini. Oke, nah tangan kanan kita pakai untuk memainkan melodi sesuai dengan partitur. Tangan kanan, ditambahkanlah harmoninya. Jadi di tangan kanan kita memainkan sekaligus 2 not. Not yang pertama kita mainkan sesuai dengan yang ada di buku. Atau di buku ND, di Kidung Jemaat, mau di buku apapun itu yang ada notnya. Kita mainkan satu itu, yang satu lagi adalah namanya kalau saya sebut dual ya. Suara duanya lah. Nah, jadi dual ini namanya suara duanya, dia lebih rendah dari suara satunya. Jadi yang partiturnya itu suara satu, yang kita akan buat satu lagi adalah suara dua. Di lebih rendahnya, artinya di sebelah kiri dia. Misalnya kalau di partitur itu adalah do, ya, maka kita kasih satu lagi ke bawahnya, suara duanya. Mana yang cocok? Nah, ini kita buatkan polanya ya. Jadi misalkan do dengan sol. Nah, ini harmoni nih. Nah, ini itu tadi
Di tangan kanan ada 2, tangan kiri ada 1. Ini. Kan? Harmoni. Ya, walaupun cuma 3. Oke. Jadi di pola ini kita pelajari, kita bahas detail di sini. Kita lihat gambar yang ini. Nah, tangan kanan yang pertama itu adalah untuk melodi atau sesuai partitur. Tangan kanan yang kedua itu membuat dualnya. Mengikuti ya. Tangan kiri itu satu saja, itu bass. Oke, nah kalau tak di partitur itu nadanya adalah do, ya, maka ya ini pola nih, ini pola dasar, namanya pola dasar ya. Pengembangan nanti terserah teman-teman semua yang bagaimana sudah mulai bisa, itu bisa pengembangan. Gak pakem kayak gini, tapi untuk awal dasarnya silakan ngikutin. Kalau dia do, maka yang kawannya, yang kanan yang keduanya adalah sol. Kirinya apa? Kirinya C. Next, re, ya, re. Nih. Re berarti D ya, kalau di keyboardnya D. Tapi karena dia C sama dengan do, maka D itu sama dengan re. Re, kawannya C. Ya. Di sininya G. Bassnya G. Oke. Kita di C ini. Do, sol, G. Re. Re, C, G. Mi, balik lagi C. Mi sama do. Ya, mi. Bassnya C lagi. Kalau kita gabung tadi do re mi, lagi, tuh, oke, itu do re mi. Sekarang kita masuk ke fa ya, ini fa kawannya re, ya. Kawannya re, di bassnya D. Next, sol. Sol kawannya mi. Oke, sol kawannya mi. Kirinya C. Oke, kita coba ya. Do, re, mi, fa, sol. Ya. Selanjutnya, la. Ya, la. Kan? La kawannya fa ya, la fa, bassnya atau kirinya F. Nah. Sekarang C kawannya kanan keduanya adalah sol, bassnya G. Kembali ke do. Do sama kayak tadi. Kawan do ini kawannya sol. Do ini kawannya sol. Di kiri juga sama C. Oke. Jadi kalau kita coba gabung, saya kita coba latihan dulu satu-satu per kunci atau per bass. Bassnya yang C. Bassnya yang C ada beberapa tadi. Do, mi, sol, do, C. Ya. Tetap C ya. Dia tetap C. Tapi beda. Do tadi kawannya sol. Mi kawannya do. Sol kawannya mi. Do kawannya sol. Ya. Bukan? Nah, yang tadi di D, kunci D atau bassnya D. Hanya tadi fa, ya, fa. Yang tadi kawannya kunci E nggak ada, F, ya. F tadi, F. Tadi ini la, ya. La sama kawannya fa. Yang G tadi ya kan? Yang kunci G
ada re. Si. Gitu. Mudah kan? Jadi di kiri kita cuman pakai 4 kunci. C, D, F, G, C. C, D, F, G, C. Oke. Nah, di kanan untuk awal-awal ya usahakan tangan kita ini leluasa. Mana yang kira-kira kita nyaman, yang penting lancar, dapat ya. Jadi kalau saya biasanya begini. Jadi itu saja polanya. Jadi nanti teman-teman kalau udah lancar ini, udah lancar, kalau lihat nanti partitur dia do, berarti gini. Lihat dia do tinggi, berarti gini. Lihat dia fa, berarti gini. Sol C kan? Oke, bisa ya. Misalkan, contoh nih, amen ya, amennya AKBP misalnya. Itu kan notnya sol, la, sol, fa, mi, ya. Berarti kita tinggal buat aja sol ini kawannya mi. Jadi apa kalau sol? C. Oke, kalau la tadi, la kawannya fa. Pasnya apa? F. Jadi kalau digabung dia sol lagi. Sol fa mi. Oke, itu ya. Cukup mudah saya kira. Jadi intinya teman-teman latih dulu itu, ya kan? Latih ini lancar dulu. Harmoninya adalah 2 di kanan, 1 di kiri. Udah lancar itu, nanti kita tinggal langsung praktekkan. Tinggal buka kita buku ND kita atau Kidung Jumat kita atau apapun itu yang ada partiturnya. Tinggal kita mainkan aja, ikuti aja aturan-aturannya. Ya ketukan-ketukan ibaratnya, nada dasarnya apa atau dan lain-lainnya. Jadi misalnya contoh lagu Kami Puji dengan Riang, ya kan? Notnya mi mi fa sol sol fa mi re, kan? Jadi tinggal buat aja. Bisa, enak didengar. Ya sepanjang kita ngikutin pola itu, harmoninya enak. Ini untuk pola dasar. Nah, jadi kalau nanti untuk pengembangannya seperti apa, itu tergantung kita masing-masing, sejauh mana feeling musik kita berkembang, kira-kira seperti itu. Jadi itu saja, silakan dicoba-coba dulu, dilatih dulu melancarkan ini, pola ini, do re mi fa sol la si do tadi. Nanti selanjutnya saya akan bagikan cara membaca not angka. Supaya kita dengan dikasih not saja, kita sudah bisa langsung main. Jadi perlu kita harus cara membaca not angka dan cara membaca partitur itu penting. Tapi yang pertama lancarkan dulu cara mainnya. Seperti yang tadi, tangan kiri main 1, hanya D, B, F sama G. Tangan kanan main 2. Ini do sama sol. Oke, begitu polanya. Saya yakin kalau teman-teman coba, pasti bisa. Selamat berlatih, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.